Kasir yang berambut mayang terurai ini sangat kesel guys. Pasalnya ada langganan mereka yang berbelanja menggunakan kupon. Kalau sekali-sekali sih oke aja lah, tapi kalau tiap hari bisa bikin bangkrut juga nih. Tak hanya mengurangi pendapatan toko, aksi wanita ini juga menambah daftar antrian yang sangat panjang. Itu dikarenakan kupon-kupon itu harus digesek satu persatu untuk memeriksa validasinya. Mana nih cewek belanjanya maruk banget cuk. Lihat aja struknya yang panjang kayak rel kereta api. Dia memborong barang-barang toko layaknya orang yang sedang kesurupan. Hal itulah yang membuat orang-orang yang pada ngantri harus sering-sering mengurut dada mereka sambil berkata, ya sabar, sabar. Wanita ini bernama Markona. Dia wanita yang unik sekaligus hemat. Ya wajarlah, namanya juga emak-emak militan. Markona memiliki kebiasaan yang unik, yaitu mengumpulkan koran-koran bekas maupun majalah yang dia dapatkan dari tetangganya. Nah, di sini dia tidak sendirian. Markona ditemani temannya bernama Jojo. Bersama Jojo lah Markona memisahkan halaman mana saja yang terdapat kupon belanja yang masih berlaku. Setelah itu, dia pun mengguntingnya dan menyusunnya sesuai dengan masa kadaluarsa. Markona sudah seperti kecanduan. Hampir sepanjang hidupnya dihabiskan untuk mencari kupon belanja yang gratisan. Bahkan dia rela masuk ke dalam tong sampah hanya sekedar untuk mencari kupon makan siangnya. Suatu hari di saat dia sedang memakan serealnya, tanpa sengaja dia melihat tanggal kadaluarsa cemilannya tersebut yang ternyata sudah expire 2 minggu yang lalu. Karena tak mau rugi, dia pun iseng membuat surat komplain ke perusahaan sereal tersebut, lalu dikirimnya melalui email. Tak disangka keisengannya kemarin berbuah hasil. Keesokan harinya dia mendapatkan surat permintaan maaf sekaligus voucher ganti rugi. Melihat ada celah yang bisa menguntungkan dirinya membuat Markona mendadak mendapatkan ide yang cemerlang. Dia pun langsung gercep menulis surat komplain ke berbagai perusahaan yang terlihat bonafit. Walhasil, hampir setiap hari dia dikirim surat permintaan maaf sekaligus dia juga dikirimi voucher belanja gratis dari perusahaan tersebut. Kupon-kupon itu pun dia kumpulkan dan dia juga sempat shock saat mengetahui kalau masa kadaluarsa kupon itu ternyata lumayan panjang. Karena perusahaan memberikan kupon terbaru yang baru saja mereka cetak. Karena perusahaannya lagi senang, membuat Markona langsung menukarnya ke toko langganannya. Sampai-sampai rumahnya sudah berubah seperti Indomaret karena dipenuhi barang-barang kebutuhan rumah tangga hasil penukaran kupon. Namun makin kesini Markona jadi berpikir, jika terus ditukar seperti ini bisa-bisa rumahnya berubah menjadi toko sembako. Oleh karena itulah timbul ide dalam benaknya untuk menjual sebagian kupon-kupon tersebut demi mendapatkan uang cash yang bisa digunakannya untuk membayar arisan atau beli token listrik. Menurut Jojo ini ide yang bagus, tapi kita membutuhkan stok kupon yang banyak kalau ingin memulai bisnis ini. Karena sudah pasti para emak-emak militan akan membeli kupon-kupon tersebut secara terus-menerus. Tidak mungkin mereka mengandalkan hanya pada majalah bekas ini saja. Gara-gara itulah akhirnya Markona pergi menuju Meksiko. Di sebuah pabrik percetakan kupon, dia akan memantau orang dalam yang bisa diajak kerjasama. Dan pilihan mereka jatuh pada pasangan pasutri ini. Awalnya mereka tidak curiga dengan kehadiran Markona. Namun karena dibuntuti dari tadi membuat pria ini mengira kalau Markona dan Jojo adalah polisi perbatasan yang akan menangkap mereka. Dengan menggunakan senjata, akhirnya pasutri ini berhasil meringkus Markona dan Jojo. Mereka langsung digiring ke rumah dan di rumah itulah akhirnya Markona menceritakan siapa mereka dan apa tujuan mereka kemari. Markona menawarkan kerjasama dalam bisnis kupon ini. Caranya mudah. Tugas abang yang berkumis ini hanya mengamankan kupon-kupon yang akan dimusnahkan oleh pabrik dan mengirimkannya ke rumah Markona agar bisa dieksekusi di sana. Tentunya kedua pasutri ini akan mendapatkan bagian penjualan kupon sebesar 20%. Awalnya bang kumis ini ragu dan takut jika kenapa-kenapa, tapi untunglah istrinya ini berhasil membujuknya dengan sedikit mengancam agar suaminya mau bergabung dan menjalankan bisnis yang menggiurkan itu. Tentu saja kalau istrinya yang meminta, pria ini tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain pasrah daripada tidak dapat jatah antar malam, ya kan? Besok harinya mereka pun mulai menjalankan rencana ini. Pertama-tama bang kumis ini akan mengumpulkan kupon-kupon lotre yang akan dimusnahkan karena pada dasarnya emang pabrik ini mencetak kupon yang selalu berlebih. Tujuannya untuk menggantikan kupon-kupon yang rusak atau tak layak diedarkan. Tapi sama abang yang satu ini, kupon-kupon itu malah diambil dan dikirim ke rumah Markona, yang tentunya setelah menyogok beberapa petugas di pabrik itu. Kupon yang berhasil diseludupkan langsung dikirim ke rumah Markona dengan menggunakan perantara ibu penjual majalah bekas. Dan dari situlah Markona dan Jojo memulai bisnisnya. Markona sebagai perancang website dan landing page, sementara Jojo bertugas memasarkan kupon-kupon itu lewat online. Tak disangka jualan mereka laris manis Tanjung Kempor. Dagang mereka langsung diserbu. Banyak permintaan dari berbagai komunitas, terutama komunitas emak-emak sen kanan belok kiri dan ibu-ibu pengajian, membuat Markona dan Jojo harus kerja lebih ekstra keras lagi dengan melibatkan beberapa pihak agar permintaan bisa cepat dipenuhi. Tanpa mereka sadari kalau ternyata pelan-pelan mereka telah membangun bisnis mereka yang kian menggurita ini hingga menghasilkan pundi-pundi uang yang tidak sedikit. Gara-gara emak-emak belanja tidak pakai duit lagi, hanya pakai kupon, membuat pemilik toko mulai menjerit. Dan mereka pun langsung menyewa seorang detektif untuk menyelidiki fenomena apakah sebenarnya ini. Ken Miller, salah seorang detektif swasta spesialis kupon belanja palsu, diberi kewenangan untuk menyelidiki masalah ini. Dia bekerja siang malam hanya untuk membedakan mana kupon asli dan mana kupon palsu. Sebenarnya kupon-kupon itu berasal dari dua wanita yang bernama Markona dan Jojo. Mereka bekerja sama dengan orang-orang yang bekerja di pabrik
percetakan kupon. Kupon-kupon yang beredar saat ini adalah kupon atau voucher belanja yang seharusnya dimusnahkan. Namun sama oknum pegawai percetakan ini malah diseludupkan ke Markona. Tentu saja Markona mengambil celah ini untuk berbisnis jual beli kupon. Sehingga detektif Ken Miller tidak menemukan perbedaan yang signifikan dari kupon-kupon tersebut. Atau bisa dikatakan semua kupon ini adalah asli. Padahal perusahaan hanya memesan sebanyak 1000 lembar. Tapi masalahnya kenapa yang beredar lebih dari 10.000 lembar ya? Karena menemukan jalan buntu membuat Ken meminta bantuan FBI. Hingga muncullah satu orang lagi yang bernama Simon Kilmuri yang akan membantu Ken Miller. Orang ini sangat jago dalam soal melacak targetnya. Maklumlah dulu dia adalah pegawai pos dan pengiriman paket. Simon berkata kalau memecahin kasus ini dimulai dari memesan kupon tersebut dan melacak alamat pengirimannya. Namun sialnya, Markona dan Jojo sudah memikirkan hal ini dari jauh hari. Mereka merekrut satu lagi anggota yang bisa diajak kerjasama. Tapi orang ini bukanlah orang sembarangan. Dia adalah seorang hacker yang memiliki nama animos yaitu Rubah Hijau. Nama aslinya sebenarnya adalah Tina Tempe. Tapi kalau urusan pemalsuan identitas dan penjualan barang ilegal tanpa bisa dilacak, dialah jagonya. Dengan bergabungnya Tina dalam kelompok Markona ini membuat bisnis jual beli kupon milik Markona tidak bisa dilacak. Tapi Ken tidak salah memilih Sam untuk menjadi partnernya. Pasalnya orang ini sangat ahli dalam melacak dari mana surat itu dikirim. Awalnya Ken mengira surat itu dikirim dari Kansas. Namun tidak menurut Sam. Kalau diperhatikan dalam kode perangko online di surat ini, alamat pengirim justru berasal dari negara bagian Arizona, tepatnya di kota Phoenix. Mendengar itu, Ken pun langsung memesan tiket penerbangan menuju Phoenix untuk 2 orang dan malam ini juga mereka langsung terbang menuju lokasi yang dicurigai. Di sisi lain, bisnis kupon dan voucher milik Markona makin meroket. Selama 6 bulan mereka menjalankan bisnis ini, selama itu juga pundi-pundi dolar mulai masuk ke rekening PayPal mereka. Agar tidak dicurigai pihak bank, Markona juga menyimpan sebagian keuntungan mereka dalam bentuk cash dan dimasukkan ke dalam kardus mie instan. Saat tutup buku di akhir bulan, Markona melaporkan kalau laba bersih mereka sekarang sudah menyentuh 5 juta dolar atau sekitar 79 miliar rupiah. Mengetahui itu, mereka pun langsung joget pargoy dan akan merayakan keberhasilan mereka ini. Tentunya dengan uang yang begitu banyak, Markona dan Jojo akan membeli barang-barang mewah seperti mobil sport dan pesawat jet pribadi. Tak lupa mereka akan mengadakan party sepanjang malam. Mereka benar-benar tidak menyangka bisa sampai pada titik ini. Uang bukan lagi menjadi masalah. Tapi di sisi lain, Ken dan Sam yang sudah berada di kota Phoenix langsung kerja dan turun ke lapangan untuk menguak kasus kupon tersebut. Sam yang sudah berpengalaman langsung mendatangi minimarket serta toko sembako yang ada di kota tersebut. Secara random mereka pun mulai mewawancari para kasir toko ini. Mereka mulai menanyakan apakah selama 1 minggu ke belakang ada aktivitas jual beli yang menggunakan kupon atau voucher belanja secara masif. Dan orang yang membawa kupon itu adalah orang yang sama sepanjang mereka berbelanja di toko ini. Satu persatu para kasir toko ditanyain. Tentunya ini tidak mudah mengingat banyaknya minimarket dan toko sembako di kota itu. Hingga sampailah mereka pada seorang kasir yang memiliki rambut gondrong tapi lurus. Dia bernama Bernok. Dan seperti yang kita ketahui sebelumnya, Bernok inilah yang selalu melayani Markona. Dan pria ini sangat hafal dengan wanita tersebut. Sampai-sampai dia menobatkan Markona sebagai ratu kupon belanja sejagat raya. Akhirnya mereka mulai mencari nama dan alamat mereka. Tak tanggung-tanggung untuk mendapatkan targetnya, mereka rela begadang siang dan malam di dalam mobil hanya untuk memastikan target mereka tidak keliru. Dan akhirnya ketemu. Mulai dari Jojo yang akan menggiring mereka menuju rumah Markona. Dan yang mereka tunggu pun akhirnya muncul. Otak dari kasus ini adalah wanita yang bernama Markona. Di sini, baik Sam maupun Ken Miller tidak langsung menahan kedua wanita itu. Mereka harus membuat surat perintah penangkapan yang dikeluarkan langsung oleh pihak FBI. Tak hanya surat perintah, mereka juga membutuhkan 3 unit tim SWAT hanya untuk menangkap 2 orang wanita yang lemah ini. Udah kayak menangkap teroris aja ya. Dan benar saja, ketika mereka mendobrak kamar Markona, wanita ini tidak melawan sama sekali. Begitu juga Jojo dan ibunya ikut ditahan dan dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Berita penangkapan 2 kriminal ini sempat disiarkan di stasiun televisi swasta, membuat semua orang menjadi tak percaya. Di hari berikutnya, tim SWAT menggerebek gudang penyimpanan kupon-kupon milik Markona. Di situ mereka menemukan hampir 200.000 lembar kupon yang siap edar. Bahkan salah satu anggota mereka sempat-sempatnya mengambil selembar voucher belanja untuk pembelian popok bayi. Ya, lumayan lah buat istri di rumah. Di ruang interogasi ini, Jojo tidak mampu lagi berkelit karena alat bukti berupa video miliknya yang lagi live sudah disita polisi. Dan Markona sebagai otak dari kejahatan ini juga ikut diinterogasi. Di sini Markona ingin mengajukan pembelaan setelah mengatakan kalau dia bakal terancam dikurung selama 16 tahun penjara. 6 tahun di dalam sel
tentunya bukanlah waktu yang singkat. Oleh karena itu, dengan uang yang dia punya, Marconah menyewa seorang pengacara kondang yang bernama Hotman Paris, sarjana ekonomi. Berkat kepiawaian pengacara Hotman dalam memutar balik fakta, akhirnya Jojo dan Marconah ditetapkan bersalah. Namun, masa kurungan yang mereka dapatkan cukup singkat, cuy. Jojo dituntut 11 hari penjara dan setahun masa percobaan. Sementara Marconah dituntut lebih berat lagi, yaitu 11 bulan penjara. Mengingat dialah dalang dari tindak kriminal ini. Keputusan itu membuat agen Sam Kilnary dan detektif Ken Miller kecewa. Mereka pun protes keputusan itu lewat jaksa penuntut. Tapi menurut jaksa, hukuman itu memang yang diinginkan para penuntut, yaitu perusahaan yang dirugikan. Alasannya, mereka tidak ingin kasus ini diperpanjang mengingat nama baik perusahaan dipertaruhkan di sini. Membuat kedua petugas hukum ini akhirnya hanya bisa legowo. Di hari terakhir mereka bertemu, Marconah meminta Jojo agar segera mengamankan aset mereka yang tersisa, terutama uang cash yang dia simpan di dalam kardus barang-barang di rumahnya. Dan benar kata Marconah, uang itu ternyata masih utuh dan jumlahnya lumayan banyak untuk membuka usaha yang baru di bidang pengadaan barang grosir. Bisnis yang legal ini memang sudah lama mereka rencanakan jika suatu hari terjadi kenapa-kenapa dengan mereka. Sementara Marconah masih menjalani hukumannya, di saat itu juga Jojo yang menjalankan bisnis tersebut. Sampai akhirnya mereka bertemu kembali 11 bulan kemudian, dan cerita ini pun akhirnya berakhir. Inti dari cerita ini adalah jangan malu untuk memulai bisnis, walaupun dari hal-hal yang dipandang hina di mata orang. Tapi siapa sangka dari hal kecil itulah sesuatu yang besar terjadi dalam hidupmu. Bye ya, jangan lupa subscribe.